Sejumlah elit Golkar membantah mundurnya Erlangga Hartarto karena tekanan pihak tertentu. Apakah benar? Untuk membahas gejolak di Partai Golkar sudah bersama kami lewat sambungan Zoom pengamat politik Yunarto Wijaya. Dan kami juga sebelumnya sudah menghubungi beberapa elit dari Partai Golkar, namun belum ada yang bisa bergabung. Ya, langsung kita ke Bang Yunarto. Apakah mundurnya Erlangga Hartarto karena masalah internal di Partai Golkar? Apa analisis Anda? Iya, pasti akan dibantah ya kalau terkait dengan tekanan eksternal, karena itu akan menunjukkan wajah yang tidak baik di hadapan publik, di hadapan pemilih, dan di hadapan kader. Tapi kan memang ada beberapa kejanggalan yang kemudian membuat spekulasi mengenai adanya faktor X dari kemunduran Mas Erlangga yang cenderung terlihat tiba-tiba. Kalau kita lihat kan sebetulnya tinggal sisa 4 bulan jelang masa Munas. Katakanlah terjadi ketidakpuasan terhadap kinerja Erlangga pun, ya tentu saja kenapa tidak kemudian mengalahkan Erlangga di saat Munas. Yang kedua, kalau alasan tadi dari Kang Aceh Hasan bahwa ingin fokus pada fungsi sebagai menteri, saya pikir karena ada tantangan global dan lain-lain, situasi pada saat COVID jauh lebih berat dibandingkan dengan situasi sekarang yang bisa dikatakan sudah lebih stabil. Dan memang kalau pertanyaannya kemudian adalah, kalau tiba-tiba ini sepertinya biasanya ada apa sih? Memang kalau untuk level ketua umum, apalagi partai sebesar Golkar, kalau kemudian mundurkan diri, pilihannya dua biasanya. Pertama, ada sebuah tekanan politik, baik yang sifatnya berasal dari bottom up, dari para pemilik suara atau dari para DPD, misalnya pengurus daerah, atau kemudian tekanan politik dari atas. Nah, kalau dari bawah indikasinya kita melihat nggak ada ya, karena beberapa ormas pendiri, Kino, itu mereka malah masih menyatakan dukungan pada Erlangga Hartarto untuk maju kembali, bahkan sudah mulai disuarakan aklamasi. Yang menjadi pertanyaan, apakah akan ada sebuah tekanan politik dari atas, sehingga kemudian sampai kemudian mengarah kepada Munaslup, tidak menunggu saja Munas. Dan itu menurut saya kodenya sudah diberikan oleh Mas Erlangga ketika menggunakan istilah di kalimat keduanya setelah untuk terjaga utuhnya Partai Golkar, yang kedua itu kan kalimatnya adalah untuk kelancaran transisi pemerintahan Prabowo Gibran. Siapa sih yang ada di Prabowo Gibran? Ya, penguasanya hanya dua. Menurut saya ada Pak Prabowo, ada juga Pak Jokowi. Faktor kedua selain tekanan politik yang biasanya muncul adalah terkait kasus hukum. Kita tidak tahu, tapi banyak yang coba mengkaitkan apakah ada kaitannya dengan panggilan terhadap Mas Erlangga dalam kasus minyak sawit mentah di tahun 2023, dan saya pikir biar waktu yang menjawab, dan apabila betul ada, pilihannya juga dua. Bisa jadi ini proses penegakan hukum yang wajar, dan kalau itu yang terjadi, kita dukung Mas Erlangga harus mundur. Tapi kalau ini adalah sebuah politisasi hukum, itu yang menurut saya berbahaya dalam budaya sistem kepartaian kita. Artinya instrumen hukum sangat mungkin berpengaruh bukan hanya di Golkar, tapi partai-partai lain ketika ada momen-momen menjelang Munas, muktamar ataupun kongres dari sebuah partai. Baik, Mas Yunarto, ada pernyataan yang menarik dari Yusuf Hamka yang juga mundur dari Partai Golkar, bahwasanya dia meyakini bahwa Erlangga Hartarto ini mengalami hal-hal yang kasar dan juga keras dalam politiknya. Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Iya, bahasanya kan memang politik menurut saya terlalu keras dan kasar ya. Dan kalau ada kalimat lanjutannya, Bapak Halun mengatakan kalau ditanya siapa yang ke depan mungkin akan berkuasa di Golkar adalah pihak yang powerful, tanda kutip. Dan memang ini khas dari Partai Golkar. Partai Golkar ini menarik ya Mas, ketika dilihat dari karakternya. Di satu sisi dia adalah partai kader yang terbuka dan modern. Tidak ada satupun tokoh pasca Soeharto, jatuhnya Orde Baru, itu yang kuasa penuh di Golkar. Dan itu ciri khas dari partai modern, faksinya banyak tokoh kuat di dalamnya. Tapi di sisi lain ada karakter yang berbanding terbalik 180 derajat. Partai ini cenderung tetap ingin dekat dengan kekuasaan. Ketika kita lihat Golkar sampai 2014 itu selalu kalah dalam pertarungan pilpres, tapi yang menarik mereka selalu berhasil masuk dalam lingkaran kekuasaan. Tetap masuk dalam koalisi, dapat jatah menteri dan lain-lain. Begitu pula karakteristik ketika ingin memilih ketumnya. Ketum yang biasanya menang ini yang dianggap dekat dengan kekuasaan. Dan itu yang menyebabkan ketika terjadi goncangan di Partai Golkar, orang pasti akan menduga bahwa ini adalah intervensi kekuasaan atau restu dari kekuasaan. Dan apakah ini betul seperti itu?
pada saat Munaslup, nama yang akan menguat dan menang, siapa dia, itu yang menurut saya akan menjadi basis analisis kita untuk kemudian berspekulasi apakah betul ada intervensi dari pihak tertentu. Katakanlah nama-nama yang muncul kan ada Agus Gumiwang, ada Bambang Susatyo, ada kemudian Bahlil misalnya. Dari nama-nama itu kita sudah bisa menerka kok. Bahlil itu dekat dengan siapa, Agus Gumiwang dekat dengan siapa, Bamsud itu apakah mengakar atau dekat dengan pihak tertentu. Baru setelah hasil Munaslup keluar kita akan bisa melihat siapa yang bisa kita spekulasikan minimal mengambil keuntungan dari mundurnya Erlangga. Baik, Mas Yunarto, tadi Anda sebutkan ada nama Bahlil Lahadalia dan kita tahu bahwa ada peristiwa yang cukup menarik di mana Erlangga Hartarto berfoto bersama dengan Bahlil Lahadalia sebelum sidang perdana parlemen hari ini di IKN. Apakah itu merupakan salah satu sinyal? Kalau saya pikir tadi dikerjain teman-teman wartawan tuh ya, jadi diminta untuk berfoto. Tapi artinya kan apa sih? Teman-teman wartawan kan sudah mendengar isu, mendengar gosip bahwa nama yang kuat menggantikan adalah Bahlil. Apakah ini isu baru? Tidak. Dari tahun lalu pun kita sudah pernah mendengar isu ini bahwa Bahlil sebagai orang dekat Jokowi menginginkan dirinya bisa masuk dalam bursa calon ketua umum. Dan isunya kalau tahun lalu juga terkait dengan Munaslup ya. Dan memang menjadi menarik kalau kita lihat sebagian dari partai kader, agak menarik kalau tiba-tiba nama Bahlil bisa menguat. Karena sebetulnya yang biasanya memiliki peluang kuat adalah sosok yang ada di posisi level 2. Di bawah ketua umum ada wakil ketua umum. Di situ banyak nama tokoh senior, ada Agus Gumiwang, Bambang Susatyo, Kahar Muzakir, Ahmad Doli Kurnia, Nurul Arifin, dan lain-lain. Sementara Bahlil itu kan lebih dikenal sebagai pengusaha, lebih dikenal sebagai menteri. Kalau menjadi pemegang KTA Partai Golkar, levelnya setahu saya bukan di level DPP, tapi di pengurus provinsi. Artinya dalam konsep urut kacang senioritas, karir politik di Partai Golkar, dia tidak ada di lingkar dalam gitu ya. Kalau kemudian namanya menguat, itu kan makin menjustifikasi bahwa pertarungan Golkar kali ini itu adalah pertarungan untuk mendapatkan restu dari kekuasaan. Mengingat Bahlil itu kekuatan terbesarnya adalah dia dianggap sosok yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Ya, baik Mas Yunarto, kalau kita berpikir secara visioner, kedepannya akan menghadapi pilkada, apakah dengan pengunduran dari Erlangga Hartarto ini berpengaruh terhadap baca kada yang sudah ditetapkan oleh Golkar? Karena kalau kita tahu, misalnya di Jawa Timur, di mana Golkar sudah memberikan rekomendasi kepada Hovifah dan juga Emil. Ya, sebetulnya yang pertama jadi tantangan bukan konstelasinya dan rekomendasinya, tapi legal formalnya ini harus diselesaikan oleh Partai Golkar. Aturannya menyertakan syarat bahwa ketika rekomendasi dari sebuah partai itu dianggap sah oleh KPU, andai kata ada tanda tangan dari Ketua Umum definitif dan Sekjen. Artinya Golkar tidak bisa serta-merta berhenti pada level pemilihan PLT dalam rapat pleno besok. Tapi dalam waktu tepat, paling tidak sebelum pendaftaran Pilkada 27 Agustus, mereka harus sudah menyelesaikan Munaslup dan memilih ketua umum baru yang nanti harus disahkan juga oleh Kemenkumham. Kalau tidak, rekomendasi dari Golkar bisa dianggap tidak sah. Itu yang pertama, problem dari legal formal yang harus diselesaikan oleh Partai Golkar. Yang kedua, mungkin saja akan berpengaruh juga pada pilihan-pilihan atau rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Tetapi apakah arahnya lebih kepada perpecahan dari pilihan Kin Plus, saya malah melihatnya terbalik. Upaya untuk menyatukan pilihan dari partai-partai di Kin Plus untuk kemudian satu suara minimal dalam pilgub, menurut saya akan lebih mudah untuk tercapai apabila catatannya yang terpilih adalah sosok yang memang dianggap adalah bagian dari kekuasaan, restu dari Prabowo dan Jokowi. Dan kalau kita spekulasikan siapa sosok yang seperti yang mendapatkan restu, menurut saya hanya ada dua nama. Ada Agus Gumiwang Kartasasmita dan ada nama Bahlil. Baik, Mas Yunarto sudah berganti 14 kali ketua umum dan 10 tahun terakhir ini kita bisa lihat Partai Golkar sebagai salah satu partai besar di Indonesia, adanya konflik ataupun juga diwarnai oleh konflik politik di mana untuk ketua umum ini menghadapi kasus hukum. Salah satunya di tahun 2014, di mana pada saat ketua umum yang saat ini sedang menjabat juga digantikan. Apakah hal tersebut hal yang biasa untuk dihadapi oleh Partai Golkar?
Ya pertama saya agak ralat dikit ya Mas, tersandung kasus hukum itu seingat saya adalah 2004, 14. terjadi Ya. pada Pak Akbar Tanjung. Lalu kemudian memang ketua umum yang pernah tersangkut juga adalah Setia Novanto. Ya. Dan memang betul kalau Mas katakan bahwa biasanya ada beberapa pertarungan keras, tapi tidak selalu. Abu Rizal Bakri melawan Surya Paloh itu adalah pertarungan paling keras, akhirnya melahirkan partai baru bernama Nasdem. Lalu kemudian pertarungan keras juga terjadi di Munas 2016 di Bali antara Setia Novanto dengan Ade Komarudin. Dan memang yang menarik adalah kalau kita lihat Erlangga Hartarto itu tidak melalui pertarungan keras. Beliau bertarung di 2016 melawan Ade Komarudin dan Setia Novanto suaranya sangat kecil dan menang di 2019 menjadi ketua umum Golkar itu aklamasi. Dan itu membedakan Erlangga Hartarto dengan ketua umum sebelumnya yang melalui pertarungan keras. Dia tuh cenderung dilihat sebagai titipan kekuasaan. Titipan Pak Jokowi, kekuasaan, sehingga terjadilah aklamasi. Itu yang kemudian menjadi problem. Biasanya ketua yang dititip oleh kekuasaan menangnya aklamasi, tapi dia tidak mengakar. Itu yang menyebabkan juga kenapa kemudian sekarang seperti ada madu saja. Andai kata ada isu tekanan dari luar, kok seperti tidak ada perlawanan dari Partai Golkar untuk membela ketua umumnya. Menurut saya itu disebabkan karena beliau tidak lahir dari pertarungan yang keras. Apakah situasi pertarungan keras itu normal? Menurut saya demokrasi malah harus seperti itu. Golkar itu menurut saya adalah partai yang bisa memberikan corak dari partai modern ketika kita tidak bisa menebak jauh-jauh hari siapa yang akan menjadi ketua umum dalam pertarungan berikutnya. Malah berbahaya kalau partai-partai kemudian diisi oleh sosok yang kuat yang itu saja dikuasai oleh keluarga tertentu, itu malah kemudian akan membuat iklim atau budaya dari partai sistem kepartaian Indonesia malah menjadi mundur. Saya berharap malah Munaslup besok semoga terjadi pertarungan yang keras, bukan aklamasi, sehingga kemudian Golkar bisa menetapkan coraknya sebagai partai modern. Baik, sangat menarik untuk diikuti. Terima kasih Mas Yunarto atas informasi dan juga analisa Anda terkait dengan dinamika perpolitikan saat ini. Kita akan nantikan bersama bagaimana nantinya menuju ke pilkada, terutama untuk Partai Golkar. Terima kasih Mas Yunarto. Terima kasih, selamat sore.